Sejak memutuskan menikahi janda sahabatnya sendiri, Henny Rahman, sosok Muhammad Alvin Faiz seolah tak henti diterpa isu tak sedap. Mulai dari isu cinta segitiga, dugaan perselingkuhan, cinta terlarang, narkoba, hingga dugaan penggelapan dana Yayasan Azikra. Pernikahan yang dihelat di waktu yang singkat, tak kurang dari 2 bulan sejak resmi diputus cerai dari istri pertamanya, Larissa Chow, 16 Juni 2021 lalu, seolah menjadi kutukan untuk putra pertama mendiang Kiai karismatik Muhammad Arifin Ilham ini. Reputasinya nyaris sebagai pewaris Yayasan Azikra seolah rontok di mata netizen. Padahal jikapun menikah dengan Henny Rahman secara cepat dan sederhana, toh status keduanya sama-sama sendiri alias duda dan janda. Lalu mengapa sebagian netizen seolah terus mengaitkan hubungan Alvin dan Larissa, di mana sosok Larissa seolah begitu terzolimi? Sementara Alvin seolah menjadi sosok yang tak sensitif, dinilai terlalu gegabah memutuskan menikah di saat sisa-sisa perselisihannya dengan mantan istri belum sepenuhnya reda. Bagaimana tanggapan sahabat mendiang ayah Alvin yakni Ustadz Lukman Joker? Kalau saya menanggapinya positif saja ya. Lebih baik dia menikah lagi daripada melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan dosa, nauzubillah min dzalik ya. Lebih baik yang menikah. Misalnya memang syarat dan rukun nikahnya sudah mencukupi dan sah, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah nikah ya. Kan tidak melakukan perbuatan dosa. Nikah itu kan halal selama memang syarat dan rukun dari nikahnya itu ya komplit dan sempurna, ya sah-sah saja menikah gitu ya. Kalau misalnya mantan istri sahabatnya kan sudah bercerai, sudah bukan istrinya lagi, dan itu sudah sah untuk dinikahkan, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah kalau nikah dengan mantan istri sahabatnya, yang penting sudah bercerai ya. Jadi begitu, nggak ada masalah apa-apa. Menikah cepat atau lambat memang hak Alvin maupun Henny Rahman. Namun sebagai public figure, nampaknya Alvin tak bisa lari dari gempuran beragam tudingan miring. Bahkan saking tertekannya, Alvin disebut-sebut santai dikabarkan banyak mendapat desakan dari internal Yayasan Azikra hingga ia memilih mundur dari kepengurusan yayasan. Belum lagi muncul rumor seperti yang pernah diungkap akun oposit serta desakan audit dari Ketua Mu'alaf Center Koko Steven terkait keuangan yayasan yang selama ini tertutup di bawah nahkoda Alvin. Beragam desakan dari kalangan internal dan eksternal itulah yang kemudian membuat sulung mendiang Kiai Haji Arifin Ilham ini memilih mundur untuk sementara waktu. Video kemunduran Alvin bahkan sempat beredar luas. Lantas, apa kata Ustadz Lukman? Benarkah desakan mundurnya Alvin kuat datang dari lingkaran dalam? Langsung saya juga belum mendengar, bahkan surat pengunduran dirinya pun saya belum pernah baca ya. Tapi yang saya juga bahwa beliau mengundurkan diri di IG-nya itu ya, mungkin secara kepengurusan mengundurkan dirinya secara kepengurusan ya, tetapi secara pelaksanaan operasional beliau masih tetap aktif di Azikra. Tidak ada yang mundur ya, mendampingi ustadz yang lain lah yang ada di Azikra itu. Dan ini merupakan ujian buat Azikra. Ujian, insyaallah kalau lulus ya nanti insyaallah akan naik derajat. Amin. Azikra tambah mulia, tambah bagus ya. Kalau ujiannya nanti dilalui dengan lulus, sabar. Karena segala sesuatu ya pasti ada ujiannya. Pohon makin tinggi makin banyak angin yang menerpanya. Begitupun sama dengan majelis, dengan sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan ada ujian. Termasuk Azikra pun ini merupakan ujian bagi majelis Azikra. Saya secara pribadi hanya mendoakan semoga ujiannya bisa dilewati dengan sebaik-baiknya, ujiannya bisa disikapi dengan searif-arifnya, ujiannya bisa diselesaikan dengan sebijaksana-bijaksana. Beliau sekarang kan yang memimpin Azikra ya, yang memimpin Yayasan Azikra itu bahkan Dewan Pembina di sana dicantumkan sebagai Dewan Pembina Majelis Azikra, ketuanya yaitu Ananda Alvin, untuk menggantikan ayahandanya almarhum Ustadz Arifin Ilham ya. Kalau Ustadz Amar adanya dia lebih aktif berkiprah di dunia dakwah, tetapi kalau Ustadz Alvin itu dia lebih mengarah ke usaha-usaha dan
bisnis dari orang tuanya, dari Azikro. Menahkodai sebuah lembaga pendidikan Islam sebagaimana diwariskan sang ayah dengan nama besar yang reputasinya diakui banyak orang, memang tak mudah bagi Alvin di usia yang masih relatif muda. Apalagi ia belum sepenuhnya berkhidmat pada bidang keilmuan yang dimiliki sang ayah. Popularitas dan pergaulan dengan kalangan selebriti justru diduga membuat Alvin lengah hingga asik masuk ke pergaulan hedon. Ia nyaris tak punya citra diri sebagai pewaris almarhum sang ayah yang berkhidmat pada ilmu agama. Gelimang kemewahan hidup dan pergaulan dengan kalangan pesohor hingga dikelilingi wanita muslimah modern yang lekat dengan kalangan hijabers gaul dan melek media sosial membuat Alvin justru harus menerima hujatan pahit dari warganet. Lantas, benarkah Alvin menyelewengkan dana yayasan seperti yang ramai dituduhkan atau tuduhan tersebut hanyalah fitnah belaka? Kalau berita pengunduran dirinya saya sudah dengar ya. Kan di media sosial juga saya sudah melihatnya. Mungkin itu sebagai konsekuensi beliau untuk mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan ya. Kalau mengenai penyalahgunaan atau penyelewengan dana, itu saya tidak terlalu percaya juga ya. Dan sebenarnya gampang aja, kita tinggal membuktikan aja. Jadi bahwa kita itu tidak menyalahgunakan, tidak ada penyelewengan. Itu cukup selesai kalau begitu. Jadi nggak ada permasalahan yang lain ya. Kalau memang tidak ada penyelewengan apa-apa ya kita tinggal membuktikan saja, mengaudit keuangannya transparan, beritahukan ke umat, selesai sudah masalah. Nggak ada masalah yang lain-lain ya. Jadi yang bikin sulit itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kejujuran. Kalau misalnya kita memang benar dan jujur ya nggak ada yang sulit untuk itu semua. Nah, kalau ada berita-berita pengunduran diri dari Majelis Azikro, mungkin ya beliau ingin menunjukkan bahwa beliau itu tidak benar apa yang dituduhkan ke beliau itu. Apapun tuduhan yang dialamatkan pada Alvin, baik menyangkut isu perselingkuhan maupun penyelewengan dana yayasan, belum bisa dipastikan sepenuhnya benar. Perlu pembuktian dan tabayun agar semua tudingan tak mengarah pada reputasi sosok Alvin. Hal itu pula yang disampaikan teman ayah Alvin. Wallahu alam, tanyakan saja ke beliau ya. Saya sendiri no comment untuk itu. Jadi kalau kenapa sampai mengundurkan diri ya saya tidak tahu persis ya. Saya hanya mendengar ada di medsos pengunduran diri beliau, dan itu mungkin salah satu konsekuensi beliau untuk membuktikan bahwa dia ya nggak terlalu kepingin di Azikro gitu, nggak terlalu kepingin untuk menguasai Azikro. Jadi beliau itu ya silahkan, kalau ada yang mau menggantikan silahkan saja. Jadi nggak terlihat arogan dan kepingin terus untuk memimpin, itu enggak. Jadi salah satu caranya untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, mungkin dengan cara beliau mengundurkan diri itu. Jejak kontroversi juga tak hanya dialami Alvin Faiz. Di tempat berbeda, pelantun Sambalado Ayu Ting Ting belakangan nyaris menjadi bulan-bulanan netizen pasca kedua orang tuanya mendatangi langsung kediaman haters asal Bojonegoro, Jawa Timur, Damayanti, yang diduga getol membuli Ayu, keluarga, hingga putri semata wayangnya. Tapi sayang, bukannya mendapat simpati sebagai korban bulian, sebaliknya Ayu malah banjir kritikan hingga muncul petisi yang menghendaki Ayu tak lagi eksis di layar kaca. Sontak atas ulah beberapa warganet yang melakukan penggalangan pemboikotan Ayu, kubu pelantun alamat palsu ini pun bingung. Ia yang jadi korban malah kembali jadi korban bulian. Padahal sebagai orang tua, wajar jika kedua orang tua Ayu geram dengan ulah para haters yang terus-menerus membuli keluarganya. Sebagai korban, ia sejatinya mendapatkan dukungan, bukan sebaliknya justru semakin dibuli. Atas kenyataan itu, dengan menggandeng pengacara handal Minola Sebayang, Ayu pun segera melakukan perlawanan. Lebih simpati dan lebih empati kepada Ayu ya, karena apa yang dialaminya. Tapi akhir-akhir ini berkembang suatu berita yang justru sebaliknya Ayu yang jadi korban, malah seolah-olah Ayu yang menjadi tersangka dalam masalah ini. Jadi untuk tidak menimbulkan polemik yang lebih dalam lagi,
hari ini kami bersama dengan Ayu datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan ya atas dugaan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun dan juga pemilik akun secara konsisten bertahun-tahun kepada Ayu, Bilkis dan keluarganya ya. Ya kalau saya sih dukung aja. Setiap orang yang tersakiti pasti punya hak menjawab, punya hak memproteksi diri gitu. Jadi ya saya sih support apa yang sudah dilakukan sama Ayu. Langkah hukum yang ditempuh jelas merupakan langkah yang legal ketimbang Ayu terus berpolemik di media sosial yang tanpa ujung. Dengan mewanti-wanti siapapun yang bertindak gegabah, setidaknya kubu Ayu ingin agar netizen lebih bijak dalam memberi komentar, apalagi mengarah pada fitnah dan body shaming. Itu yang akan saya lakukan. Saya juga minta Ayu dan juga manajemennya, mari kita pantau. Dan setiap ada komen yang masuk langsung disimpan itu akunnya dan diambil IP-nya atau URL-nya sehingga kita mudah untuk melacaknya gitu. Jadi itu yang mungkin akan kami lakukan. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tujuannya bukan untuk apa-apa. Tujuannya adalah untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan orang yang dengan seenaknya menghina kita. Kita tinggal tunggu ya Bang Iya, ya. kita tunggu proses saja. Tinggal tunggu proses saja. Iya, lebih hati-hati aja lah dalam berkomentar gitu. Maksudnya ya ini kan apa ya, jangan sampai merugikan diri kalian juga gitu. Boleh berkomentar tapi gunakan bahasa yang baik gitu. Jangan jadi cacian, makian gitu dengan seenak-enaknya berkomentar gitu aja sih. Ya kan Ayu Ting Ting manusia bukan robot gitu. Sebesar-besarnya hati manusia kan juga ada titik kesabarannya. Lagi pula sekarang kan juga ya negara ini kan negara hukum kan gitu. Jadi ya siapa yang bersalah dan melanggar hukum ya harus bisa bertanggung jawab.